Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab 3 kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran yang pertama, membaca dengan fasih ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Yang kedua, menghafal dengan tepat ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Yang ketiga, menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Yang keempat, menunjukkan contoh kerusakan alam akibat perbuatan manusia. Yang kelima, mengidentifikasi permasalahan kerusakan alam sekitar, dan yang terakhir membuat skema penanganan masalah kerusakan alam sekitar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Kosakata kata dhaharul fasad artinya telah nampak kerusakan. Bima kasabat karena perbuatan, liyudi kohum menimpakan kepada mereka, fanduru perhatikanlah, akibat. Nah, terjemahan dari ayat tersebut yaitu telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi di sini jelas disebutkan bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, diakibatkan karena ulah manusia sendiri, supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi di sini seyogyanya kita sebagai manusia itu mengambil hikmah dan pelajaran dari hancurnya negeri-negeri dan musnahnya umat-umat terdahulu disebabkan karena tangan mereka sendiri, dan Allah pun menghancurkan dan memusnahkan mereka. Nah, selanjutnya penjelasan sudah mafhum bahwa Allah telah mengutus manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Sebagai khalifah, manusia berkewajiban menjaga, mengelola, dan melestarikan bumi dan seluruh isinya agar tidak rusak. Tetapi apa? Kenyataannya malah sebaliknya. Kebanyakan dari manusia justru lalai dengan tugas kekhalifahannya. Mereka malah membiarkan bumi ini menjadi rusak dan juga terbengkalai. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, siapakah yang berbuat kerusakan di muka bumi? Maka jawabannya adalah manusia yang sekedar menggunakan akal dan nafsunya, tidak mengindahkan hati dan nuraninya. Dan mereka mengesampingkan ajaran agama dalam mengelola bumi ini. Maka akibat dari perbuatan tersebut terjadi kerusakan di mana-mana. Kehidupan di muka bumi menjadi ketimpang dan tidak seimbang. Misalnya apa? Misalnya kemajuan iptek yang membuat manusia jadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malah sibuk dengan iPhone kita masing-masing, sibuk dengan laptop, sibuk dengan urusan keduniaan sehingga lalai kepada Allah. Sholat teledor, itu kerusakan yang muncul pun akan merugikan diri kita. Terus penebangan hutan di mana-mana, jika tidak segera dilakukan reboisasi maka akan terjadi kerusakan seperti banjir, tanah longsor. Nah,
Itu disebabkan karena apa? Karena ulah manusia sendiri kan. Nah, juga pencemaran air limbah. Ini juga pencemaran berat yang mengancam kelangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup. Jadi air yang terkena limbah itu akan mengancam kehidupan manusia yang berada di sekitarnya. Nah, untuk itu kerusakan di muka bumi ini harus dihentikan, sebagaimana disebutkan pada penghujung ayat ke-41. Manusia hendaknya segera kembali. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan evaluasi dan koreksi dengan apa yang telah dilakukan untuk kembali memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah hanya mencari dan mencari keuntungan diri sendiri lalu merugikan orang lain. Jangan hanya sekedar untuk meraih kesenangan-kesenangan dan kenikmatan yang sebentar, tetapi berakibat pada kesengsaraan orang banyak. Nah, jika manusia kembali berusaha mengelola bumi secara baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini pun tidak akan rusak. Kelestarian dan kemakmuran bumi akan tetap terjaga. Nah, sementara jika bumi tetap dibiarkan rusak, yang akan dirugikan adalah manusia itu sendiri. Reruntuhan negeri-negeri yang hancur dan musnahnya umat-umat terdahulu merupakan bukti sekaligus sebagai pelajaran kepada kita. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kesombongan kaum Samud, kemungkaran kaum Nabi Nuh, kebrutalan perilaku seks kaum Lut, dan lain sebagainya telah berakhir dengan kehancuran. Mereka telah ingkar dan enggan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Dia pun memusnahkan mereka. Dari sinilah kita diingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan umat-umat terdahulu dalam mengelola bumi ini. Nah, sekian pertemuan kali ini. Tetap semangat dalam belajar. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.